Nah cuma kan intinya gara-gara Netflix itu kita sekarang jadi memikirkan atau mempertimbangkan ulang. Pada saat itu keputusan hakim final tahun 2016. Betul. Netflix keluar videonya dan akhirnya mikir, sebenarnya nih Jessica tuh salah atau enggak sih? Sekarang kan memang semakin bebasnya orang berekspresi di dunia media. Iya, gitu ya. sekarang kita lihat sosial media banyak ya. Betul, jadi semakin banyak orang kan punya opini masing-masing, punya pandangan sendiri gitu. Ya demikian juga di gereja gitu. Masing-masing orang tuh bisa memberikan pendapat, memberikan opini masing-masing terkait dengan kehidupan bergereja. Kita sebagai orang Kristen tuh gampang banget dong kebawa sama berita atau isu. Kadang tuh kita sering banget lihat masalah yang ada di orangnya, bukan masalah ya. Paham nggak maksudnya? Jadi lebih ke pribadinya. Jadi lebih ke pribadinya, benar. Gimana kita tuh memilih atau memilah berita mana nih yang benar, mana berita yang salah? Jessica tidak bersalah, satu, keren. Iya. Oke, next. Cap. Oh, Jessica tidak bersalah, dua. Ini ketiga. Cap. Wih, Shalom warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan tentu saja kali ini Nina. Ci. Kita ketemu lagi yang kedua kali ya guys. Yang kedua kali ya guys, bagus. Terakhir teman-teman kita, gue di sini sama Nina kita bahas tentang His Only Son. Betul teman-teman, video itu lumayan the markup cukup tinggi. Jadi siapa tahu teman-teman merasa terhibur bisa ditonton lagi tentang His Only Son. Itu lumayan gacor loh, Nina loh. Bersyukur jadi berkat. Iya. Karena waktu itu kita membahas satu hal yang viral yang ada di bioskop ya. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang viral juga, sama bentuknya film, tapi tidak di bioskop. Oke. Di Netflix. Yes, teman-teman sudah tahu itu apa. Berita yang lagi sangat viral dan dahsyat hari ini, Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso. Yes. Langsung nonton dokumenternya? Ya, udah nonton. Udah nonton. Gue mau nanya banyak nih tentang tanggapannya. Cuman balik lagi teman-teman yang udah excited buka video ini pasti dia bakal mikir, wih gila, Hello God bahas Jessica Wongso. Kira-kira dia bahas apa ya? Kayaknya Jul kamu perlu disclaimer dulu. Betul, ini bahaya untuk, nih. Pembahasan kita kali Untuk ini. meluruskan gini ya teman-teman ya, kita bukan mau membahas tentang kasusnya, kita bukan mau membahas tentang siapa yang benar siapa yang salah, walaupun itu mungkin nanti kita bakal bring up dikit, tapi kita sebenarnya mau bahas apa yang bisa kita sebagai orang-orang percaya gitu belajar dari kasus ini, iya nggak sih Ci? Betul. Ada banyak yang bisa kita tarik, ada banyak yang kita bisa ambil, dan tentu saja kita nggak mau menyinggung pihak manapun, apalagi tim hukum ataupun tim-tim yang terlibat di dalam dunia aslinya. Kita cuma pengen menarik sebuah pelajaran dari kasus ini gitu loh. By the way, gue nonton, which is seru banget, dan akhirnya gue ngikutin. Lo akhirnya ngikutin gak Ci? Mengikuti. Sebenarnya dari awal di 2016 itu aku cukup ngikutin. Okay. Ya. Dan ketika ini booming kembali setelah hadirnya film itu, ya kayaknya jadi penasaran juga sih. Jadi penasaran. Pengen lihat lagi gitu, karena kan ternyata ada banyak behind the story gitu di balik kasus-kasus itu yang kita sendiri nggak pernah tahu. Bener, di Netflix tuh emang dia mengungkapkan sama bring up banyak gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman, kalau teman-teman sekarang ngikutin kasusnya, ada banyak interview dan juga podcast yang hubungin ahli-ahli. Terus habis itu ada gosip kalau berita kalau acaranya mau dibuka balik. Nah cuma kan intinya gara-gara Netflix itu kita sekarang jadi memikirkan atau mempertimbangkan ulang. Pada saat itu keputusan hakim final tahun 2016. Betul. Netflix keluar videonya dan akhirnya mikir, sebenarnya nih Jessica tuh salah atau enggak sih? Betul. Menurut Lause? Jangan dijawab dulu. Menurut gue juga gue akan bilang. Tapi teman-teman, hari ini gue dan Lause dan Nina nggak akan sendiri. Kita akan memainkan sedikit permainan. Jadi kebetulan dari tim Hello God sudah menyiapkan beberapa apa ya sebutnya, partisipan. Kita akan mengadakan survei kecil-kecilan teman-teman dari partisipan-partisipan yang kita undang di Hello God, which is adalah tim kita sendiri. Jessica itu kameranya mana yang inilah ya. Jessica itu bersalah atau tidak bersalah? Wih, balik lagi ini adalah opini pribadi, masih betul. Mempertimbangkan, ini belum fakta gitu ya, kita hanyalah netizen yang dengar. Betul. Oke, kita taruh di depan kali ya. Siap. Ini survei mini nih, harusnya kelihatan di kamera nih. Jessica tidak bersalah, Jessica bersalah.
Di sini ada, kita akan voting dengan menaruh apple meeble di permen. Kita akan Di gelasnya. menaruh permen ini, guys. Oke. Ya. Survei kecil-kecilan. Menurut teman-teman yang ada di belakang layar, apakah Jessica Wongso itu bersalah atau tidak? Silakan. Oke. Jessica tidak bersalah, satu. Keren. Iya. Oke, next. Cap. Oh, Jessica Ya. tidak bersalah. 2. Ini ketiga. Cap. Wih, dih. Wah. Udah 3. Jessica bersalah. Kita dapat satu konflik mana? Jessica bersalah. 2. Oke, ada lagi. Udah 5 orang yang voting. Oke, tadi yang di belakang layar kita pun juga. Ini kameranya masih kamera tengah ya. Cap. Ini datang nih salah satu surveyor kita yang 1, 2, terkemuka. 3. Ini ahli teologi loh, Lause. Jangan dimain-main opininya loh. Ahli teologi loh ini, Lause. Oh, Jessica tidak bersalah. Oke, kita nih Adi ini. Adi. Oke. Wah. Kalau gitu thank you teman-teman yang sudah apa sih namanya? Sudah memilih. Sudah menjadi apa sih? Sudah menjadi partisipan. Nah, kalau teman-teman menurut teman-teman gimana? Apakah Jessica Wongso bersalah atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Atau enggak kalau mau kirim apple meeble ke sini terus masukin. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita ambil lagi gelasnya, Lose. Cukup banyak ya Back on set. yang tidak Jadi, bersalah. Kita belum milih. Lase, Cinina, kita belum milih. Maksudnya kita harus milih juga nih, apakah Jessica bersalah atau tidak bersalah? Kamu dulu boleh nggak, Jul? Boleh dong. Pertama balik lagi, gue harus disclaimer lagi ya. Ini masih opini pribadi yang kita nggak tahu faktanya. Dan hanya ya sejauh ini masih sepengamatan abu-abu. Sepengamatan kita di media. Di gitu. media. Gue susah banget loh gue. Karena gue ngikutin banget lah gue ngikutin banget Cinin ceritanya gitu. Oke lah kalau gitu. Untuk sementara standpoint gue adalah tidak bersalah. Iya. Oke. Aku juga cukup berat sih sebenarnya ya untuk memilih dia bersalah atau enggak gitu. Karena cukup mengikuti gitu ya beritanya dari 2016 itu. Dari 2016 itu betul. Benar. Dan ketika ini mencuat lagi, aku sempat nonton lagi gitu sidang-sidangnya. Sidang-sidangnya. Betul. Dan oke. Pada saat ini berat nih. Untuk sementara aku memilih Jessica tidak bersalah. Tidak bersalah. Ini sekali lagi disclaimer terakhir nih teman-teman ya. Ini adalah opini yang kita masing-masing punya mengikuti media dan juga berita sampai saat ini. Kita belum tahu ke depannya karena masih abu-abu dan belum kelihatan. Tapi biarkanlah tim para ahli dan juga ahli hukum yang mengurus hal itu gitu loh. Betul, setuju sekali. Berarti dari berapa nih? Sekitar 7-8 orang. Kita 6 orang masih beropini kalau Jessica tidak bersalah dan 2-nya sisanya bilang Jessica bersalah. Oke, kita taruh di sini lah ya biar jadi buat ini pajangan, ya. Buat pemanis. Buat pemanis. Gitu. Oke, sebenarnya gue mau masuk ke seberapa kenapa bisa banget ini satu dokumenter yang dia disiapin ini tuh kayak viral banget gitu. Betul. Si Ice Cold ini mungkin Lause boleh kasih ini ya. Iya, kalau dari yang aku nonton ya, ada kan yang ditanyain kenapa mau gitu kan untuk syuting film ini gitu. Ya mereka juga bertanya gitu sebenarnya tujuan untuk membuat film ini apa. Jadi pada waktu mereka dihubungin itu mereka menyampaikan bahwa kasus ini akan dijadikan sebagai pembelajaran. Gitu ya, sebagai kasus ya pembelajaran untuk kehidupan lah. Nah, banyak hal sebenarnya ya, dari sisi hukum, dari sisi kedokteran dan sebagainya ya banyak hal yang mereka pengen belajar dari kasus ini. Dan yang orang yang lain lagi gitu ya, ketika ditanya, nah mereka bilang bahwa ini adalah kasus yang sangat besar, kasus internasional. Yang menghubungkan 2 negara kan, Indonesia dan Australia gitu. Jadi mereka tuh pengen supaya ini bisa dijadikan pelajaran intinya begitu ya dari kasus ini supaya
masyarakat tuh banyak belajar. Banyak belajar. Oke. Ini kenapa dokumenternya sejak awal dibuat gitu ya? Betul. Oke. Dan itu sebabnya juga kita hari ini membahas ini karena kita pengen menarik pelajaran penting gitu ya. Betul. Di dalam kekristenan tentunya di dalam gereja kita. Nah gitu. ini dia. Kita mau masuk ke, ya benar kata Cinin ya. Kita mau masuk ke satu pembicaraan utama kita. Sebenarnya apa sih hubungan dari kita kasus kopi sianida ini dengan kekristenan yang sudah lama kita percayai. Betul. Nah jadi sih hal penting yang perlu kita pelajari dari kasus ini yaitu berkaitan dengan berita ya, berita yang kita dengar. Ya sekarang kan memang semakin bebasnya orang berekspresi di dunia media. Iya, gitu ya. Sekarang kita lihat sosial media banyak ya. Betul. Jadi semakin banyak orang kan punya opini masing-masing, punya pandangan sendiri gitu. Ya demikian juga di gereja gitu. Masing-masing orang tuh bisa memberikan pendapat, memberikan opini masing-masing terkait dengan ya kehidupan bergereja. Tetapi kadang-kadang apa yang kita dengar yang belum tentu kebenarannya itu validnya secara 100%, tapi itu tuh udah dipakai begitu ya untuk ngomongin kesana kesini begitu, dan akhirnya itulah yang menjadi sebuah perpecahan di dalam gereja. Oh iya. Nah, gue mulai lihat nih ada apa sih namanya? Benang merah. Benang merah. Iya, benang merah. Walaupun nggak secara gamblang ya teman-teman, tapi gue melihat kalau dari kasus ini aja kita bisa lihat ada perbedaan opini nih. Betul. Ada yang bilang Jessica bersalah. Ada yang bilang Jessica tidak bersalah. Nah, di saat yang sama banyak orang-orang yang langsung ngomong gitu tanpa mikirin fakta ataupun cek buktinya ataupun lihat tinjau secara seluruh ya. Betul. Nah, tadi Lausu juga ngomong di gereja tuh banyak atau enggak berita-berita yang sering kita dengar tapi kita langsung gimana ya bahasanya? Lompat. Langsung memberikan kesimpulan. Langsung memberikan kesimpulan gitu ya. Ada contohnya enggak tuh Lausu? Wah, sebenarnya banyak ya. Coba sebut satu yang langsung ingat gitu. Kalau ini kita ngomongin gereja ya, bukan Jessica Lausu. Betul. Kita ngomongin gereja. Misalnya ya, saking terlalu banyak, aku tuh sampai lupa ya mau bahas yang mana. Iya, nggak apa-apa. Take your time. Kalau mungkin dari gua dulu ya. Contoh yang paling, langsung mau ngomong? Iya, jadi misalnya nih, aku sama Julius nih, gitu ya. Kita berdua. Kita berdua aja lah, jangan pakai orang lain gitu. Bener. Misalnya kita berdua nih di dalam satu gereja, kamu sama aku orang yang tidak sepaham begitu. Kita beda pendapat. Orang yang beda pendapat. Iya. Tapi kan di gereja itu tuh kadang-kadang tuh baperannya tuh tingkat tinggi, ngerti gak sih? Dahsyat, betul. Saya relate. Mungkin teman-teman juga relate. Bapernya tingkat tinggi. Jadi ketika misalnya Jul ini mengekspresikan keluh kesahnya terhadap aku gitu kan. Dia cerita misalnya ke Adi. Di, tahu nggak sih Di, aku tuh kesel banget gitu sama Cinina. Orangnya tuh gini. Iya. Padahal sebenarnya tuh maksud Jul itu adalah hanya sebagai istilahnya sharing, mengeluarkan lah ya, mengeluarkan kesah. Tapi mungkin ya Adi tuh salah menafsirkan gitu kan. Nanti dia cerita nih ke A, si B gitu. Si Julius benci Cinina. Iya, kayaknya dia nggak suka sama Cinina tuh. Dia tuh ngomongin kayak begini. Nah, sampai lagi ke yang lain. Kata si Adi tuh Cinina tuh katanya begini. Wah, itu jadi berantetan. Iya, pesan berantai gosip itu. Ini ya. Iya, kayak kita bikin itu tuh games pesan berantai kan. Oh iya benar. Sampai pada akhirnya tuh di belakang tuh pesannya tuh beda gitu. Nah, itu kan jadi sebuah masalah begitu di dalam gereja. Iya. Dan kalau kamu ketemu dengan orang yang misalnya udah memang nggak suka sekali sama kamu, apapun kamu disalah-salahin. Relate banget. Relate banget. Jadi apapun yang kamu lakukan tetap aja dipandang salah karena dia tuh begini dan begitu. Iya, nah itu kehidupan yang terjadi sebenarnya di gereja tuh kayak begitu. Kayak gitu ya. Betul. Gue tiba-tiba tahu nggak, tadi kepikiran contoh random ya. Misalkan yang kayak tadi gitu. Di si Cinina tuh ya, kenapa sih konsumsi Natal itunya Kentucky gitu? Padahal kan kita pada maunya McD gitu. Betul. Padahal ngomong sampai situ, terus Adi tiba-tiba ngirim pesan lagi. Iya, si Julius nggak suka sama si Cinina gara-gara ini doang dan lain-lain. Akhirnya sampai ke Cinina akhirnya pecah. Begitu Gitu kan. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya yang bahaya. Sepele. Tapi ya bisa berujung besar gitu. Dan terjadi penumpukan dan akhirnya bisa meledak satu saat. Itu nanti dibilang kayak begini dan itu
akhirnya jadi rame gitu ya. Sama kayak kasus kita sekarang ya, si Iya, balik lagi ke dokumenter sini. itu. Berarti kalau gitu, apakah kita sebagai orang Kristen, ini gue balik ke konteks gereja dulu nih. Berarti kalau gitu kita sebagai orang Kristen tuh gampang banget dong kebawa sama berita atau isu. Oh, gampang banget kalau kita tidak punya filter. Oh, filter. Oh, ini suka nih gue. Filter. Ya, kalau kita nggak punya filter yang kuat gitu ya, jadi kita akan mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang kita dengar gitu. Apalagi kalau itu orang yang ngomong itu adalah misalnya orang yang kamu percaya dan kayak di gereja tuh punya posisi kayak gitu. Contoh, hamba Tuhan. Iya, bisa jadi Bisa jadi. begitu. Terus filternya tuh apa, Lause? Filternya itu adalah, kalau aku secara pribadi deh, yang pertama ya kamu perlu untuk menjaga hati, relasi kamu dengan Tuhan. Yes. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lebih baik kamu bertanya kepada sumbernya langsung gitu ya. Ya, supaya itu orang yang kamu dengar itu adalah memang benar-benar orang yang terlibat di dalamnya gitu. Oh, ada dua sisi langsung gitu ya. Tapi ya kadang juga akan sama kasus ini nih. Kan yang ngomong ini semua para ahli, orang-orang yang terlibat langsung Iya, sebenarnya. orang-orang kan? yang satu sisi gimana ya? Mereka tuh punya reputasi, Betul, intelek, betul. orang-orang penting gitu Iya. lah, orang-orang yang punya pengalaman gitu. Benar. Nah. Dan mereka kan memang apa ya, orang yang berinteraksi langsung dengan Jessica, dengan siapa lagi itu, Pengacaranya, keluarga, iya dan keluarga sebagainya, orang-orang yang memang terlibat langsung. Tapi ya kita kembali lagi kepada masing-masing orang itu punya pandangan beda-beda. Beda. Bener kan? Itu harus di notes tuh. Setiap orang tuh masing-masing punya pandangan berbeda. Betul. Stop situ, lanjut. Nah, contoh nih, Jul, kamu lihat gelas ini apa? Gelas ini adalah gelas dengan, nggak tahu, ini buah pengetahuan baik dan jahat kayaknya. Iya, kamu kan bisa lihat, ya ini gelas, terus modelnya ada tangannya, Oke. gitu kan. Ya gelas tuh buat minum. Tapi kan ada orang-orang yang sampai detail banget. Ini ada bunganya, terus iya, bunganya ada bunga apa nih yang kecil-kecil nih, warnanya biru dan sebagainya. Iya. Nah begitu juga ketika kita melihat satu masalah, begitu ya, di dalam gereja. Iya. Ya ada orang-orang yang punya pemikiran beda-beda gitu. Dia ada yang satu bisa melihat secara global, satu bisa lihat dari secara detail gitu. Gitu sampai yang kecil-kecil gitu kan. Ada juga yang by gossip. Ya, ada juga yang by gossip. Ya, nah itu yang parah sih Iya, sebenarnya. yang by gossip ini yang satu sisi jadi ini ya, perkara lah ya. Iya betul. Nah jadi masing-masing memberikan opini. Nah aku ingat sih ada satu bagian di dalam cuplikan, saya lupa ya podcastnya siapa begitu. Yes. Jadi ditanya, Pak, menurut Bapak sebenarnya apakah pendapat yang di sebelah itu salah atau benar gitu dari pihak yang bukan Jessica gitu, apakah bertentangan? Dia bilang sebenarnya juga nggak bertentangan gitu, karena masing-masing orang tuh punya pemikirannya beda-beda gitu. Jadi sekarang ini kita masyarakat lah yang menilai. Oh, I see. Gitu. Yes. Jadi kita masyarakat sendiri aja yang menilai bagaimana gitu. Tapi dia berbicara atas dasar apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari dari ilmunya, ya itu aja yang dia sampaikan. Terlepas dari dia mau bela siapa, ya saya mengatakan kebenaran. Iya. Ada satu fenomena penting juga sih yang gua tangkap dari kasusnya si Kopi Cyanida ini. Satu fenomenanya lucu sebenarnya. Jadi kan kita lihat udah banyak ya media, berita, podcast yang bahas tentang si kasus ini. Tapi yang gua tangkap nggak hampir 95% mungkin ya. Karena gue nonton banyak teman-teman. Gue ngikutin banget di kasus karena gue pernah bercita-cita untuk jadi detektif. Luar biasa, Nah, cita-cita yang mulia. Cita-cita yang sangat mulia kan. Detektif kan mencari tahu kebenaran. Betul. Nah, cuman sekarang masalahnya gue melihat ada banyak orang ngikutin profesinya. Detektif ngikutin detektif Conan. Oke. Gue pengen beda sendiri dong. Gue bilang, oh ya udah mereka ngikutin Conan, gue Sherlock Holmes. Oke, Gitu. Karena dari kecil gue sukanya gitu. Cuma itu off topic random ya. Gara-gara kasus ini kan banyak yang jadi detektif nih. Betul. Nah, termasuk gue salah satunya yang kayak ngecek tuh
podcast gue nontonin, ada yang sama bapaknya, ada yang Betul. sama pengacaranya. Iya. Jessica-nya sendiri kan belum kan, masih di ini dia di rumah gitu kan, nggak bisa keluar. Benar. Benar. Nah sampai situ tuh gue kayak, oke, fenomena penting yang gue tangkap adalah 95% mereka tuh nggak subjektif. Artinya mereka tuh objektif. Objektif tuh apa? Objektif tuh kayak kita nggak mikirin nih sosok Jessica ini. Yang kita mikirin adalah, oke, buktinya apa? Faktanya apa? Isinya apa? Terus apakah benar dia yang melakukan? Gitu. Kalau bukan dia, siapa? Betul. Terus abis itu ditelusuri motifnya masing-masing kan. Itu makanya satu sisi yang bikin gua salut adalah kalau kita lihat ahli-ahli pengacara atau siapa ini ngomong dan berpendapat, mereka nggak ngomong berdasarkan ini gara-gara gue temenin Jessica gue mau belain dia. Tapi gara-gara misalkan satu pihak ada yang bilang, oh kayaknya ada yang aneh, ada yang nggak beres nih. Bukan Jessica-nya tapi bukti-buktinya misalkan secara bukti fakta. indirect. Bukti indirectnya secara fakta ada yang nggak beres. Belum ketemu nih kebenarannya. Terus yang bukti yang sebelah sana ada kok fakta-faktanya, ada yang udah beres kok semua gini-gini. Tapi nggak ada satupun yang mention tentang subjektifnya gitu loh. Ini mungkin satu sisi jadi pelajaran ke kita ya. Jadi kita harus memilih mana yang harus benar-benar kita telusurin, yang harus kita cari tahu kebenarannya, mana yang enggak. Nah, ini kalau gue mau masuk ke konteksnya gereja adalah kadang tuh kita sering banget lihat masalah yang ada di orangnya, bukan masalah ya. Paham nggak maksudnya? Jadi lebih ke pribadinya. Benar. Benar. Oh, karena dia hamba Tuhan, dia nggak mungkin salah lah. Iya. Oh, si Julius nih suka pelayanan tiap minggu, masa dia capek sih pelayanan? Iya. Wah, itu kan kita sering banget loh, Ustaz. Bener. Memang kan yang tadi aku bilang baperannya tingkat tinggi karena kadang tuh kita tuh tidak melihat tuh dari masalahnya, tapi kepribadinya ini. Siapa yang ngomong, siapa pelakunya, kayak gitu tuh. Jadi itu yang kadang-kadang kita tidak bisa memisahkan mana kasusnya, mana pribadinya. Mana kasusnya, mana pribadi. Betul. Ya. Keren banget itu. Nah, itu dia tuh yang suka jadi. Jadi akhirnya ketika kita mendapati gitu ya, satu orang bersalah gitu ya. Jadi semua tuh dihubung-hubungkan. Masuk, bener banget. Iya, Bener semua tuh dikait-kaitin lah gitu. Terus akhirnya dibenci lah gitu. Semua yang jadi circle-nya dia, ringnya dia gitu. Yeah. Padahal kan sebenarnya yang bersalah kan satu orang gitu ya. Betul. Yang bersalah satu orang dan kasusnya kan sebenarnya kalau di gereja kan kita harusnya idealnya ya ketika kita ada di dalam satu permasalahan begitu, ya udah kasusnya kita beresin gitu ya. Terus ya orangnya ya udah kita ya tetap dong kita menerima dia sebagai satu tubuh Kristus gitu kan. Tapi tuh kayaknya dibenci, akhirnya orang ini merasa nggak nyaman, ya udah pindah gereja. Iya, pindah gereja kan. Betul. Karena dia merasa aku tuh tidak nyaman karena orang-orang di gereja itu pada menjudge dia, pada menghakimi dia sampai akhirnya membuat dia merasa tuh bener-bener aku ini orang-orang berdosa, ditolak, dibenci gitu. Padahal kan sebenarnya ya kalau bicara kesalahpahaman, beda persepsi, itu tuh sebenarnya hal yang biasa wajar. Gitu, sesuatu yang wajar. Ketika kamu di rapat gitu ya, rapat pengurus, di rapat manapun, kan banyak orang yang terjadi beda pendapat. Dan itu kan sah-sah aja. Tapi harusnya pada saat kamu beda pendapat ya itu cuman di rapat doang. Nah kebiasaan kita itu adalah di luar rapat dibawa-bawa gitu. Betul. Si Cinina nggak setuju nih kalau makanan buat latihan Natal tuh adalah McD. Padahal gue udah saranin Kentucky. Gitu. Itu contoh yang paling nggak penting sih itu betul. Cuman itu satu pembelajaran penting ya buat kita ya. Karena kadang apa yang harusnya nggak personal kita bawa ke personal. Betul. Bahasa lainnya betul kata Cinina dari tadi ya. Since kita mulai episodenya adalah baperan tingkat tinggi. Baperan tingkat tinggi. Kayak gitu. Budaya ini kenapa ya? Budaya baperan ini kenapa ya? Gak tahu, mungkin budaya orang Indonesia kali ya. Gitu ya. Orang Indonesia kan rata-rata begitu ya. Beda kalau kita lihat orang-orang di luar sana gitu ya. Udah habis berantem di meja rapat
keluar udah temenan kan baik. Oh, benar, gitu. benar. Apa Tapi yang kalau- terjadi di ruangan tetap di ruangan gitu Iya, ya. udah lah gitu. Beda di situ ya biasa aja gitu. Tapi sudah keluar ya udah kita temenan lagi, ngopi, ngobrol apa gitu-gitu kan. Jangan dibawa-bawa lagi ya udah. Iya, mungkin itu salah satu kenapa kalau kita rapat atau bahas sesuatu yang private gitu, itu semua di ruang tertutup gitu. Pas pintunya ditutup, close the door, cie. Bukan. Ketawa dia. Ya, maksudnya di ruang tertutup supaya ketika pintunya udah dibuka, ya udah. Pembicaraannya stop di situ gitu loh. Betul. Pembicaraannya nggak keluar, cuman udah di situ, don't take it personally, keluar ya udah gitu loh. Jangan dibawa-bawa. Harusnya. Tapi kan pada kenyataannya Pada kenyataan. masih rapat aja berita udah di luar. Waduh, itu makin keren sih. Bener nggak? Itu makin keren. Pas di Masih rapat berita di aja luar. berita udah nyampe di luar. Oke, sebenarnya gue mau balik ke ini nih, polemik si Kopi Sianida dan Jessica Wongso. Cuma gue mau nanya, solusi berarti supaya kita nggak baperan apa dulu nih? Ya itu. Kita orang Indonesia nih ya, teman-teman yang nonton, solusi supaya kita nggak gampang baperan. Kita harus belajar mendekatkan diri lah sama Tuhan ya. Haleluya, saudara-saudara. Karena kalau kita dekat sama Tuhan gitu ya, ya pasti hati kita tuh lebih tenang, gitu kan. Firman Tuhan kan bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, Haleluya. gitu. Relasi dengan Tuhan itu harus dijaga gitu, supaya kita Yeah. tidak mudah diombang-ambingkan dengan berita-berita yang nggak baik. Itu satu hal. Dan yang kedua, yaitu akan menolong kita, hati kita gitu, tetap terjaga gitu. Karena kan ya sebenarnya kan baperan itu banyak hal ya Yes. yang membuat kita baperan gitu. Ya ada kalanya juga mungkin karena kondisi kerohanian kita lagi nggak bagus. Oh iya. Ya, jadi kita perlu untuk mengisi itu supaya tuh nggak jadi baperan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal lain gitu ya, faktor bawaan, pengaruh dari keluarga dan sebagainya, ya itu kita juga harus minta Tuhan beresin sih, Iya. supaya kita nggak jadi orang yang baperan, yang dikit-dikit jadi sensi gitu, nggak ngomongin dia tapi ngerasa ngomongin dia. Nah itu kan juga problem ya. Iya. Nah mungkin ada hal-hal yang seperti itu di dalam diri kita yang maksudnya kita perlu beresin, ya kita beresin lah sama Tuhan Oke. gitu. Iya, itu gue rasa udah cukup nyampe lah ya, harusnya ke kita bisa jadiin itu satu pelajaran penting gitu. Oke, gue mau balik nih Lagi. ke si kasus yang sangat dahsyat viral ini, tapi sebelumnya mau iklan dulu nih teman-teman. Nggak afdol kalau kita bahas tentang kopi sianida kita tidak minum kopi. ini penting banget, tapi gue kayak mau nunjukin kalau kita tuh pecinta kopi loh teman-teman. Guys, dia aja yang cinta kopi ya. Aku nggak bisa minum kopi sampai hari ini. Kopi tuh enak loh langsung. Iya, udah pernah coba sih dikit-dikit tapi kok kayaknya kurang. Manfaatnya banyak yang bagus. Salah satunya adalah meningkatkan kardiovaskular atau enggak memperlancar lah. Oke, Jika diminum dalam kadar yang secukupnya. lanjut. Oke, lanjut. Kita balik ke satu ini, Jessica Wongso. Gue mau tarik balik nih. Lumayan ke ujung. Oke, 2016 kasusnya viral. betul. Rame bum blar, akhirnya dibuatlah keputusan bro Sister Jessica ini bersalah. Harus ditahanan selama kurang lebih 20 tahun. Betul. Oke tuh, beritanya hilang. Pandemi memblebar gitu kan. Sosial media juga semakin memblebar. Memblebar tuh maksudnya semakin naik lah gitu kan. Pada saat itu belum ada TikTok. Instagram mungkin belum ada story. Betul. Berita-berita juga masih dalam kanal internet dan sebagainya. Sekarang kondisinya adalah kita tuh hidup di era sosial media yang dahsyat. Betul. Artinya semua orang bisa mengeluarkan pendapat, semua orang tadi ya bisa mengeluarkan opini mereka masing-masing. Bahkan ini aja kita ngadain survei kecil-kecilan aja, orang-orang bisa bilang oh dia tidak bersalah, oh dia bersalah gitu. Nah cuma masalahnya kan semakin sosial media dan berita gampang untuk berlalu lalang, semakin banyak kemungkinan atau semakin gede kemungkinan banyak berita-berita yang palsu. Betul. Hoax. Berita hoax ini gitu. Nah, ini makanya satu masalahnya adalah kadang
kita tuh tenggelam di hoax ini gitu loh. Akhirnya bisa jadi kalau misalkan nih satu berita bilang kalau dia udah pasti bersalah, terus kita ngikutin terus, tapi kita mengacuhkan fakta-fakta lain yang bilang kalau dia bersalah. Ini misalnya ya teman-teman, ini misalnya. Nah, gimana kita tuh memilih atau memilah berita mana nih yang benar, mana berita yang salah? Ya, Kayak ini satu hal yang perlu kita belajar sih teman-teman. Dan aku sendiri juga belajar gitu. Karena biasanya juga berita itu tergantung kita dengarnya dari siapa kan. Gitu kan. Misalnya Jul dengar berita itu dari aku. Nah, Jul percaya banget dengan berita yang aku sampaikan kan. Karena Jul melihat Cinina itu seorang hamba Tuhan. Cinina itu begini bijak. Jadi ngerasa apa yang aku sampaikan itu pasti benar. Tapi kan sebenarnya belum tentu benar juga ya. Gitu. Ya memang satu-satunya itu kita perlu berhikmat sih. Gitu. Jadi perlu berhikmat, ya minta pertolongan Tuhan lah ya Jul. Karena semakin banyak berita yang bombardir yang masuk di kita itu ya. Itu tuh akan semakin memutar otak kita gitu. Nah, aku pernah ada temen tuh dia ngomong gitu ya. Tapi ini bukan kasus yang ini ya. Ada kasus yang lain lah gitu. Berita perceraian artis lah waktu itu kalau nggak salah. Terus dia ngomong, wah ini tuh ternyata si istrinya tuh cerai karena suaminya tuh begini. Iya ya ternyata ya, wah ganteng-ganteng tapi pelit gitu-gitu. Ya. Nah terus yang aku tuh ngomong kayak begini tuh sama temanku, kita itu nggak pernah tahu bagaimana mereka menjalani kehidupan berumah tangga mereka, gitu. Kita itu cuman taunya di dalam permukaan, dalam cerita, wawancara, ya di berita. dalam cerita, ya dan apapun yang mereka sampaikan itu, ya aku sih percaya itu tidak 100% gitu. Pasti ada hal-hal lain yang mereka kayak udah sepakat nggak ngomongin, gitu-gitu kan. Nah jadi kita itu jangan terlalu percaya apa yang media ngomong. Kadang-kadang ya bukan menjelek-jelekan media sih, tapi ada hal-hal kadang-kadang yang memang di blow up supaya kan ratingnya naik. Iya benar. Itu satu fakta yang harus kita terima bareng-bareng lah ya. Betul. Maksudnya harus kita belajar untuk memilah gitu kan. Betul. Jadi kita memang harus benar-benar pilah gitu. Yang mana yang kita nggak tahu kebenarannya 100%, ya udah kita jadi pendengar aja. Gitu. Jangan berkomentar. Karena kalau kita berkomentar, ya itu akan lebih kayak memperkeruh suasana lah. Gitu I see. Ini message-nya ya. Betul. Jadi ketika kamu nggak tahu kebenaran itu sampai sejauh mana, atau kamu tidak yakin dengan kebenaran itu, ya udah kamu jangan berpendapat, kamu dengar aja dan kamu doakan aja. Gitu. Itu akan lebih baik daripada kamu banyak ngomong, kamu nggak tahu kebenaran dan akhirnya kamu tuh jadi biang di situ. Akhirnya tong kosong nyaring bunyinya. Betul. Dan akhirnya kamu bisa dicap orang yang membawa kerusuhan di situ. Iya. Kayak begitu. Iya. Nah itu sih yang aku pikir ya kita perlu hati-hati gitu. Itu lumayan dahsyat sih loh. Maksud gua message-nya lumayan dahsyat. Kenapa? Karena itu kayak berita tuh udah mutlak dan mustahil untuk lu ubah. Berita tuh punya mereka ininya sendiri lah, kerjaan mereka sendiri. Mereka mau keluarin berita apa itu hak mereka nih, hak para kanal-kanal media dan berita. Cuman kan sekarang problemnya adalah lu mau milih yang mana gitu. Lu mau ngikut yang mana? Apakah lu misalkan lu mau ikut A, B atau C? Nah kalau lu udah ikutin C bukan berarti lu mengabaikan B dan A. Betul. Lu udah mengikuti B, lu nggak mengabaikan A dan C. Lu bisa lihat semua gitu loh. Iya. Dan di sini bukan berarti kita sok pintar atau gimana. Ujung-ujungnya adalah kalau lu nggak yakin, kalau lu nggak mau nggak punya apa sih namanya bukti-bukti ataupun opini yang menurut lu bisa dipertanggungjawabkan, ya udah dengerin aja, and that's okay gitu loh. Dan kalau kita lihat kasus ini kan, semua orang yang ngomong itu yang terlibat di dalam. Karena mereka punya satu keyakinan gitu kan. Mereka berani ngomong karena mereka memiliki satu keyakinan. Nah kalau kita ini kan bukan siapa-siapa yang di dalam kasus ini kan. Jadi kita tuh
ya udah liatin aja sambil kamu doain gitu Kita ya. sebenarnya siapa-siapa loh, Los. Kita netizen. Kita netizen. Kuasa. Iya. Tapi kalau rame-rame ya, kalau sendiri nggak bisa. Yang sering kita lakukan, yang sering tidak kita lakukan, dan yang sering kita abaikan itu adalah ya kita tidak mendoakan mereka gitu. Ya, benar nggak sih? Jo? Benar. Ya, jadi kita jadi biang di situ, tapi kita nggak mendoakan. Nah itu sebenarnya juga yang terjadi Ngaco. di gereja gitu. Oh, gimana tuh? Apa tuh yang terjadi di Ya gereja? gitu. Ketika ada masalah di dalam satu gereja, kita bukannya mendoakan pihak-pihak yang misalnya lagi berantem gitu, tapi kita jadi kompor gas di situ. Habis itu mungkin karena kalau pihak-pihak yang berantem kita jadi kompor gas, semakin kita gas semakin seru gitu kan. Iya, itu yang orang suka. yang orang suka ya Itu drama yang ya. harusnya yang kita perlu lakukan sih sebenarnya. Ya udah kita doain, ya kita serahin aja kepada orang-orang yang memang berhak untuk mengurus gitu kan. Karena kebenaran akan keluar sendiri gitu. Iya. Kebenarannya pasti akan keluar sendiri. Gue paham sih ya, maksudnya kita mau balik ke gereja dulu nih. Kadang tuh susah buat orang tuh terima untuk mengalah lah. Mengalah itu kadang tuh susah gitu. Makanya perseteruan bisa terjadi, perbedaan pendapat, baperan tadi, terus kena berita-berita yang tanda kutip berita-berita gosip lah atau sebagainya yang nggak terbukti kebenarannya gitu loh. Dan mencari dukungan. Iya, mencari dukungan dan sebagainya. Kadang-kadang tuh kan berita-berita itu penting gitu loh. Bukan penting, muncul. Nah sebenarnya kita orang Kristen tuh, kalau kita ada di konteks dunia Kristen yang gereja, kadang kita bisa dibilang, ya ini kan dunia nyata. Lu jangan naif gitu loh. Lu harus pilih satu sisi, lu harus pilih mana nih yang benar menurut lu. Lu harus pilih pihak mana yang lu mau dukung dan sebagainya. Kayak gini deh, ini kan nanti lu pilih pihak mana gitu. Nah, Iya. apakah kita harus ngikut ke dalam sistem itu gitu loh? Balik lagi ya Jul, sebaiknya kalau kita nggak tahu sampai sejauh mana kebenaran, udah jangan ikut campur gitu. Kita ya lihat aja, dan kembali lagi aku bilang ya serahkan kepada orang-orang yang memang berhak untuk mengatur itu semua. Karena kalau enggak kita ikut-ikutan, nanti akhirnya jadinya kalau lihat kasus ini ya, ini nanti kan ada keinginan untuk PK kembali. Kasus ini ya. Iya. Sebenarnya kan kasus ini udah 5 kali disidangkan. Iya. Gitu ya. Iya, benar. Ya, jadi dari pengadilan, pengadilan Mahkamah tinggi, Agung, Mahkamah Agung dan kasasi. sebagainya. Terus PK-nya 2 kali, jadi udah 5 kali. Iya, 15 hakim yang berbeda teman-teman Dan katanya. beda-beda lagi gitu kan hakimnya, dan hasilnya tetap sama gitu. Iya. Nah, mereka tuh pengen ini dibuka kembali kasusnya. Dengan cara apa coba? Bukti baru. Kalau ada bukti baru, Iya, kalau nggak ada, desakan publik. keren sekali. Desakan publik. Kamu ingat nggak cerita ketika Tuhan Yesus diadili? Saya ingat, kalau nggak salah di situ ada teman saya Barabas. Dia ikut di situ gitu, tapi waktu itu dia nggak jadi yang teriak-teriak. Terus Dia kan diem ditanya doang. kan, mana yang mesti kita bebaskan? Yesus atau Barabas? Apa yang terjadi? Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas kan. Yang kita tahu kan kebenarannya adalah Yesus tuh nggak bersalah, gitu kan. Tapi kenapa akhirnya Yesus yang disalibkan dan Barabas yang dibebaskan? Pontius Pilatus dengar suara. Desakan publik kan. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Haleluya, Gitu. haleluya tuh Barabas. Jadi desakan publik itu yang akhirnya membuat Yesus disalibkan. Nah, ini juga kasusnya akan jadi begitu gitu. Jessica Desakan. disalibkan. Oh, bukan. Bukan disalibkan, tapi Bukan karena bercanda. desakan publik kan akan dibuka kembali kasus ini. Makanya kan mereka minta supaya ya kalau kita tuh memang sayang Jessica, memang kita tuh pengen dia bebas, itu kan ada beberapa pengacara ya yang ngomong. Iya. Nah, kita minta supaya Jessica tuh
di ini kan ada hashtagnya itu ya. Ada Justice for Justice for Jessica. Itu lumayan ramai kemarin sampai satu media sebut saja TV One. dia bikin satu kayak konferensi gitu ya atau enggak pokoknya pembicaraan di dalam berita tentang hashtag itu gitu loh. Emang si kasus ini tuh udah narik banyak banget sih publik, belum hebat ya kalau dipikir-pikir loh. Satu media yang mengeluarkan dokumenter itu which is adalah Netflix. Iya. Akhirnya tuh merambah. Itulah kekuatan semua. media kan. Itu kekuatan media yang satu sisi kita bisa lihat baik, tapi satu sisi kita juga harus waspada atau enggak hati-hati gitu loh. Apalagi kita ya teman-teman, kita masih muda, kita suka banget scrolling TikTok, kita suka banget scrolling IG. Pasti gitu secara nggak langsung kita bakal lihat itu gitu loh. Bukan yang kita cari, tapi yang datang ke kita dan Lewat kita pasti sendiri. lihat. Permasalahannya adalah saat ini kalau misalnya kita udah ikutin, kita udah lihat nih berita-berita gitu dan juga sekarang lagi jadi rame, kita tuh posisinya di mana? Iya. Ngapain? Betul. Apakah kita semata-mata ngikutin arus? Apakah kita semata-mata oke kita harus jadi netizen yang ikut bersuara gitu dan sebagainya? Atau kita tuh ada di mana posisinya? Sorry tadi nggak sengaja. Secara diam-diam kaki gue gara-gara tangan gue gerak-gerak kaki gue kena langsung gitu, kena cinin gitu. Nah posisi kita tuh di mana gitu? Anak muda tuh kita harus ngapain di Itu. tengah-tengah seliuran berita ini? Di tengah-tengah seliuran berita yang sangat bergejolak ini, kalau aku sih lebih memposisikan diri kembali lagi ya, maksudnya aku doain aja ya. Oke. Itu sudah menjawab teman-teman. Itu sudah menjawab, benar. Gak ada salahnya. Aku doain gitu ya. Aku belajar untuk mendoain juga gitu dengan kasus ini, karena kayak yang siapa tuh ngomong itu aku lupa Julius ya. Teja. Oh bukan. Dia bilang bukan, yang dari Netflix kayaknya, pihak Netflix bilang ini kan kasus jadi udah melibatkan dua negara. Jadi ini udah jadi kasus internasional kan pada waktu itu. Iya. Jadi udah melibatkan dua negara. Jadi menarik untuk dibahas sebagai pembelajaran. Nah, aku juga belajar begitu. Ketika ada misalnya di dalam satu masalah lah ya, bukan hanya kasus ini. Ketika kita di gereja juga. Nah, belajar untuk doakan itu gitu. Iya. Bukannya jadi kompor atau gas, Betul. tapi kita cobalah jadi orang-orang yang mendoakan masalah gitu. Bolehlah kamu beropini, boleh, tapi Yes. jangan sampai opini kamu ini tuh Menjatuhkan, yang merusak. menjatuhkan, opini yang menggiring orang untuk harus Yes, ngikutin kamu, betul. kayak gitu. Ada kan orang-orang yang suka menggiring opini dan akhirnya ya itu menjadi sumber dari malapetaka yang terjadi di gereja. Bagus banget itu endingnya. Nah, jadi ya perlulah kita untuk mendoakan hal itu, Iya. gitu ya, supaya kita tuh dikasih hikmat sama Tuhan untuk bisa ketika kita juga berpendapat, ketika kita ngomong sesuatu, ya Iya. apa yang kita lakukan itu berhikmat. Oke. Iya. Melakukan itu berhikmat dan juga jangan lupa didoain. Gue rasa cukup sampai sini ya. Ya mungkin gue bisa bilang kalau kita anak-anak muda atau teman-teman yang sekarang ini nonton, kita yang saat ini terbebas dengan dan berseliweran di arus dunia saat ini, penting banget buat kita hidup kritis, bukan skeptis. Yes, Quotes gue. keren. Kalau Cinina nggak sekaget itu, nggak segimana gitu mukanya karena Udah sering kalau guys, sama didengar. Bro Andre, kalau Andre gitu, kalau dia udah kayak gitu kan mukanya udah kayak yang kayak ya bagus gitu. Kalau sama Cinina masih keren gitu. Oke lah teman-teman, gua rasa cukup sampai di sini ya. Ci. Ada banyak yang udah kita bahas gitu, tapi balik lagi kita tuh nggak ada di pihak manapun. Kita melihat Betul. pure apa yang ada di media, apa yang udah berseliweran itu sebagai satu sisi mungkin ini momen yang tepat buat kita berkaca lagi gitu. Betul. Momen yang tepat buat kita belajar lagi kalau kita harus hidup lebih memilih, kita harus hidup lebih hati-hati dan jangan sampai kita terbawa arus hoax dan sebagainya gitu. Betul. Makanya endingnya ya kritis bukan skeptis. Untuk semua kisah-kisah yang ada di luar, berita-berita asli dan para ahli,
kita doakan Anda semua. Yes. Supaya kiranya Tuhan menyertai dan tetap sehat. Haleluya. Diberikan hikmat. Diberikan hikmat. Nah, teman-teman ngomongin sosial media juga, kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media HelloGuard. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin podcast ini di Spotify dan Noise. Dan juga teman-teman kita minta tolong untuk download aplikasi HelloGuard karena di situ ada doa-doa dan teman-teman yang juga bisa dukung dan juga ikut mendoakan gitu. Sip. Thank you untuk Cinina for today. Kita berasa jadi ahli tapi bukan ahli tentang kasus komisi ini, tapi kita menjadi ahli tentang bagaimana kita kritis dan bukan skeptis. Haleluya saudara-saudara. Thank you teman-teman semua for watching HelloGuard on Topic, where HelloGuard will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Ayo Ci, ke tengah, stay connected with HelloGuard gitu. 1, 2, 3. Stay connected with HelloGuard.